Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel kita, di channel AUK2N. Bagaimana kabar kalian? Kami harap tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap patuhi aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Di video kali ini, kita akan mengenali apa itu stres. Jadi kita di video ini akan membahas seputar tentang stres di masa pandemi. Jadi kan kita sering dengar tuh apa yang namanya stres. Jadi kan kita udah familiar banget nih sama yang namanya stres. Tapi kita belum tahu makna yang sebenarnya itu apa. Nah, di sini kita akan memberikan penjelasan apa itu tentang stres. Jadi, stres itu merupakan bagian dari kehidupan manusia sebenarnya. Kehidupan kita sehari-hari itu ada stresnya. Menurut Andre Golizek, stres itu adalah suatu respon adaptif individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan, meliputi gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Dan menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo pada buku Kamus Psikologi, itu mendefinisikan stres sebagai satu kondisi ketegangan fisik atau psikologis disebabkan oleh adanya persepsi ketakutan dan kecemasan. Tapi sebenarnya stres itu nggak sepenuhnya selalu buruk kok. Iya betul. Stres juga bisa memberikan berbagai dampak positif pada hidup kita, seperti menjaga motivasi kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun tentunya semua hal yang berlebihan itu tidak baik, termasuk stres sendiri. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah diri kita terserang stres yang berlebihan? Jadi gejala stres dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gejala fisik, emosional, dan gejala perilaku. Dan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu gejala fisik. Jadi seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, rasa lemah, gangguan pencernaan, rasa mual atau muntah-muntah. Kemudian sakit perut, nafsu makan hilang atau selalu ingin makan, jantung berdebar-debar, dan gejala-gejala lain-lainnya. Yang kedua yaitu gejala emosional. Ini seperti mudah tersinggung, gelisah terhadap hal-hal kecil, kemudian suasana hati berubah-ubah, mimpi buruk, khawatir, panik, sering menangis, merasa tidak percaya, dan merasa kehilangan kontrol. Dan ada pula gejala-gejala lainnya. Ya, jadi selanjutnya itu ada gejala perilaku. Jadi gejala perilaku itu seperti merokok atau memakai obat-obatan, mengkonsumsi alkohol, atau berjalan mondar-mandir, kehilangan ketertarikan pada penampilan fisik, atau memutal-mutal rambut, perilaku sosial berubah secara tiba-tiba, dan lain-lainnya yang sejenis. Stres yang berlebihan itu dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk pada tubuh kita. Dan stres juga dapat mempengaruhi sistem imunitas tubuh seseorang juga. Saat tubuh kita dalam kondisi stres, maka tubuh akan memicu untuk meningkatkan kadar produksi hormon kortisol. Hal inilah yang dapat memperburuk keadaan sistem imun tubuh kita. Saat hormon kortisol diproduksi secara berlebih dari yang sebetulnya tubuh butuhkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita. Nah, jadi stres itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap sistem imunitas kita, tapi juga berpengaruh terhadap keseluruhan anggota tubuh kita. Seperti apa kira-kira? Ya, misalnya seperti nyeri kepala, pusing, depresi, insomnia atau kesulitan tidur, penyakit jantung, sakit dada, darah tinggi, kesulitan bernapas, mual, muntah, hilangnya nafsu makan, diare, nyeri perut, dan dapat memicu kambuhnya penyakit yang sudah ada sehingga memperburuk keadaan penyakitnya. Jadi kalau ada penyakit yang sudah ada sebelumnya Terus tambahan stres? iya, itu bisa jadi kambuh atau bahkan lebih parah gitu. Jadi memperburuk ya? Iya. Jadi dalam kondisi seperti ini tentunya banyak orang yang mengalami stres, entah itu ringan maupun hingga yang berat. Entah itu karena di PHK, sosialisasi berkurang, terus banyak waktu luang yang dihabiskan di rumah. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya kebosanan dan ujung-ujungnya stres. Di dalam kondisi ini sebetulnya malah memperburuk kondisi tubuh kita ya, karena dalam kondisi stres ini imunitas tubuh itu melemah, dan ini akan memperbesar kemungkinan kita itu terserang virus corona.
Jadi dalam kondisi seperti ini kita harus tetap waspada, namun tidak perlu takut secara berlebihan. Yang nantinya itu akan malah menimbulkan stres yang berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, untuk cara menangani stres yang berlebihan kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya, di video minggu depan. Jadi video yang keempat. Iya, jadi stay tune di channel kita dan follow media sosial kita juga untuk update dari kita. Dan kita juga punya konten poster edukasi di Instagram kita @awk2em, cek aja di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.